Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan ya pagi hari ini dalam suasana Ramadan. Kita masih bisa kembali belajar melalui asinkronus learning model ya. Kita akan belajar bahasa Inggris dengan menggunakan asinkronus model dengan mempelajari video presentasi dari materi yang akan saya jelaskan hari ini, yaitu giving directions. Sebelumnya saya nanti akan mengirimkan lagi ya satu bahan untuk kalian, karena minggu kemarin saya masih belum mengirimkan bahan ya, satu bahan. Jadi saya terhutang satu bahan di kelas PGMI semester 6 ini ya. Baik, untuk short the time saya akan menjelaskan hari ini, yaitu what is the giving direction function in English ya. Jadi apa sih fungsinya memberikan arahan dalam keterampilan berbahasa Inggris. Giving directions merupakan satu keterampilan yang wajib dimiliki seorang pembelajar ya untuk menguasai bahasa Inggris. Keterampilan ini digunakan ketika kita meet the foreigner, ketika kita bertemu dengan orang asing, and they ask you, dan mereka bertanya kepada kalian tentang di mana letak atau posisi lokasi yang mereka tuju ya, ketika mereka they don't know, ketika mereka tidak mengetahui lokasi atau place dari tempat tersebut dengan tepat. Keterampilan inilah yang diperlukan ya, untuk memberikan guidance, bimbingan kepada mereka kemana arah tujuan yang mereka tempuh ya untuk mencapai ke lokasi yang mereka tuju. Keterampilan ini wajib sebenarnya ya ketika kita melihat bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, dan juga foreigner, orang asing sudah banyak berkunjung di Indonesia, maka wajib semua pembelajar sebenarnya dibekali dengan keterampilan ini ya. Jangan sampai ketika foreigner ketemu dengan kalian, you can't do anything, kalian tidak bisa melakukan apa-apa ya, hanya memberikan bahasa isyarat. Itu sangat disayangkan sekali ya. Di zaman yang sudah maju seperti ini, orang Indonesia ya tidak bisa memberikan petunjuk arah dengan baik ya untuk foreigner. Dimana kita ketahui potensi wisata kita sudah berkembang, seharusnya keterampilan ini juga didukung ya oleh semua masyarakat agar bisa sama-sama mengembangkan potensi wisata di Indonesia dengan baik seperti itu. Baik, kan kita lanjutkan bagaimana giving direction ya, apa-apa saja yang perlu ketahui ya tentang giving directions. Selamat menyimak. Oke. Dasar kosakata untuk pendukung giving directions ya. Ketika you melihat kursor saya bergerak di sini, ada go straight. Ini memiliki pengertian adalah lurus saja ya. Maka dengan go straight ya, dengan go ahead atau go straight on ya. Go ahead, go straight, dan ada juga yang menyebutnya dengan go straight on. Itu juga sama betul ya. Jadi bisa digunakan, ada 3 cara. Go ahead ya, lurus saja. Go straight, lurus saja juga, dan go straight on ya, itu artinya lurus saja. Terus di sini ada tanda turn left dan turn right. Turn left dan turn right. Turn right is the meaning
belok kanan, dan turn left, belok kiri ya. Jadi 3 arahan ini sebagai dasar kosakata ya untuk memberikan guidance. Go straight, go ahead, go straight on, turn left, and turn right. Oke, dalam kosakata pendukung untuk memberikan arahan ya, maka ada preposition of place ya. Ini preposition of place yang bisa kita gunakan. Contohnya yang pertama adalah on ya. Ketika on ini digunakan ketika kita ingin menjelaskan tentang posisi ya, tentang posisi yang ada di atas ya, yang ada di atas, tapi yang ada di atas ini adalah di atas bertingkat ya. Jadi ketika posisi orang tersebut ada di gedung ya, di gedung lantai 3, lantai 4, maka kita akan menyebutnya dengan di on ya, on. Contohnya Andy is on the hotel ya, atau Andy is on the 4th floor. Andy ada di lantai 4, seperti itu ya. Terus ada juga dengan on ya. On ini bisa juga kita nyatakan sesuatu yang menyentuh ya, sesuatu yang menyentuh. Misalnya di atas buku, maka kita menggunakan on ya. On the book ya. On the table ya. Misalnya buku itu ada di atas meja, maka the book is on the table. The book is on the table. Jadi ketika kita menggunakan on ya, selain kita menyatakan posisi tadi ya ada di ruangan yang bertingkat menggunakan on, ketika kita ingin menyampaikan benda ya yang menyentuh ya, benda yang menyentuh di bagian benda yang lainnya, maka kita akan menggunakan on. Misalnya pulpen ya, atau pena yang ada di atas handphone. Jadi pulpen yang diletakkan di atas handphone, the pen is on the handphone, yang artinya pulpen itu ada di atas handphone, seperti itu ya. Selanjutnya kita lihat ada above. Above ini artinya di atas ya. Terus ada over. Over ini sama pengertiannya dengan above ya, artinya ada di atas juga. Ada in front of. In front of ini di depan. In front of pengertiannya di depan. Selanjutnya, lihat kursor saya ini, behind ya, atau ada yang menyebutnya dengan behind. Behind atau behind ini ya memiliki pengertian di belakang ya, di belakang. Behind or behind is the meaning di belakang. Under ya, di bawah, sama pengertian yang dengan below, di bawah juga. Terus ada beside, di sebelah. Next to juga pengertiannya di sebelah, seperti itu ya. Oke, di behind ya, behind atau behind di belakang, beside di sebelah ya. Nah, sedangkan ini ada in ya. In ini kita ingin menyampaikan sesuatu yang ada di dalam ya, maka akan menggunakan in, bukan menggunakan on. Nah, kalau kita menggunakan on tadi di dalam, tetapi di dalam tersebut yang bertingkat ya, contohnya hotel itu kan bertingkat, jadi tidak menggunakan in the hotel tapi on the hotel ya. Terus under di bawah ya, on di atas, sesuatu yang menyentuh, itu tadi. Oke, kita lanjutkan. Sehingga
Nah, bisa kita melihat di sini ya. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Di sini bisa melihat long. Long ini artinya adalah sepanjang ya. Long sepanjang. Long sepanjang. Over melewati ya. Over melewati. In ya. Di dalam atau memasuki ya. Ingat, in di dalam atau memasuki pengertiannya. Out of keluar. Under di bawah. Across di seberang, atau bisa juga pengertiannya menyeberangi ya. Across di seberang atau menyeberangi. On di atas, dan memiliki karakteristik tadi ya yang saya sampaikan. On di atas yang bertingkat dan juga di atas sesuatu yang menyentuh. Down ke bawah. Up ke atas. In sama seperti ini tadi, ini ke dalam, kalau ini in di dalam. At ya, at ini sering kita untuk menggunakan jalan ya, misalnya at Adiaksa Street, at Belitung Street. Jadi at ini sering digunakan untuk menyatakan nama jalan ya. Di depan nama jalan at Belitung, at Panglima Batur Street, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan practice ya. Now go ahead and try. Oke. Bisa kita sama-sama lihat di sini ya. Di sini ada library yang mana artinya adalah perpustakaan. Di sini ada bank, artinya adalah hotel. Di sini ada police station. Police station, mana artinya adalah kantor polisi. Store, pertokoan. Ada post office, ya, kantor pos. Drugstore, toko yang berjualan obat. Ya. Movie theater, ini tempat nonton sinema ya atau bioskop. Ada school, sekolah. Restaurant, rumah makan. Train station, ini kereta api ya, stasiun kereta api. Ada hospital, di sini ya. Terus ini ada church ya. Nah, sekarang di sini kita ganti menjadi mosque ya, atau masjid di sini ya. Kita tidak menggunakan church karena kalau church di sini adalah gereja ya. Nah, kita coba di sini menggantinya dengan mosque atau masjid ya. Oke. Salah satu keterampilan dari materi ini adalah memberikan penjelasan di mana letak ya, di mana letak kantor polisi ini ya. Misalnya kita ingin menjelaskan ya bahwa kantor polisi ini ya ada di antara bank dan pertokoan ya, karena letak police station ini ada di antara bank dan pertokoan, sehingga the police station is, di antara dalam bahasa Inggris adalah between, sehingga the police station is between the bank and the store. Posisi kantor polisi ini ada di antara bank dan pertokoan.
Ingat, between, di antara. Sekarang contoh lagi, the drugstore. Ya. The drugstore, pertokoan yang menjual obat-obatan ini posisinya di seberang kantor polisi. Sehingga bahasa Inggrisnya adalah the drugstore is across from the police station. Toko yang menjual obat-obatan di seberang kantor polisi. The drugstore is across from the police station. Okay, now we look at school. School ternyata ada di sebelah restoran. Maka kita akan menyebutnya dengan the school is next to the restaurant. Atau bisa kita menggunakan dengan contoh tadi ada beside, ya bisa. The school is beside the restaurant. Sekarang mari kita lihat the train station. The train station. The train station, stasiun kereta api ya, ada di arah kantor polisi. Sorry. The train station di seberang sekolah ya. The train station is across from the school. Stasiun kereta api di seberang sekolah. Selanjutnya, the drugstore, ya, ini posisi drugstore ada di antara post office dan juga movie theater. Sehingga kita bisa menyebutnya dengan the drugstore is between the movie theater and the post office. Oke, salah satu contoh lagi, hospital. Ketika kita ingin menyebutkan hospital, ya, di seberang restoran, so the hospital is across from the restaurant. Terus kalau kita ingin menyebutkan hospital di seberang masjid, ini tadi. Ya, ini tadi kita ganti dengan mosque ya. Kalau church ini pengertiannya adalah gereja. Sekarang kita ganti gereja ini dengan mosque, masjid. The hospital is across from the mosque. Yang mana artinya adalah rumah sakit di seberang masjid. Seperti itu. Oke, sekarang bisa kita lihat. Di sini ada gambar, mana di sini ada rumah, house, dan ada mobil, the car. Sekarang kita ingin menyebutkan bahwa rumah ini ya di belakang sebuah mobil, maka bahasa Inggrisnya the house is behind the car. Rumah itu di belakang mobil. Sekarang kita ingin menyebutkan bahwa ini, lihat kursor saya bergerak, adalah sun, matahari. Anjing itu di bawah matahari. The dog is below the sun. The dog is below the sun. Matahari, dan ini dog. Dog is below the sun. Ini sun, ya, ini dog. Selanjutnya, pohon. Tree. The tree is to the left of the house. Ketika kita ingin menyebutkan bahwa pohon ini posisinya ada di samping kiri rumah, maka dengan dinyatakan dengan the tree is to the left of the house.
The tree is to the left of the house. Yang mana pengertiannya? Pohon itu ada di samping kiri rumah. Sekarang bisa kita lihat bagaimana kalau kita ingin menyatakan bahwa mobil ya, ada di depan rumah. The car is in front of the house. Yang mana artinya bahwa mobil ada di depan rumah. Sekarang bagaimana kalau kita ingin menyampaikan ya lawannya dari below tadi, bahwa matahari ada di atas anjing. So the sun is above the dog. Ya, jadi matahari ada di atas anjing. Sekarang bagaimana kalau kita ingin menyatakan bahwa rumah itu ada di antara anjing dan pohon. Ini anjing dan ini pohon. The house is between the dog and the tree. Sekarang bisa kita sama lihat ya, posisi dog ada di samping kanan rumah. So the dog is to the right of the house. Baik, mahasiswaku sekalian, sekian konten dari mata kuliah ini tentang bagaimana cara kita memberikan petunjuk, ya, memberikan petunjuk di mana letak ya, di mana letak posisi benda ya, atau tempat yang ingin kita kunjungi ketika we don't know, ketika kita tidak mengetahui tempat itu tepatnya di mana. Maka kita akan menggunakan keterampilan dalam berbahasa Inggris dengan disebut dengan giving directions. Selamat belajar dan berlatih. Tugas kalian adalah membuat sebuah video ya. Nanti ketika saya mengirimkan video ini ya, saya juga akan mengirimkan satu map ya, peta. Dari peta ini silahkan kalian mendeskripsikan ya posisi-posisi dari masing-masing tempat ya. Kalian mendeskripsikannya, misalnya di mana posisi bank, di mana posisi hospital, di mana posisi dari kantor polisi ya. Silahkan berlatih bikin video ya, bikin video, jabarkanlah apa-apa saja yang ada di peta tersebut dan jabarkan letak-letaknya seperti apa. Baik, selamat berpuasa ya, jaga kesehatan, jaga kesehatan selalu ya, dan berdoa mudah-mudahan dengan di bulan suci Ramadan ini ya, kita diberikan kemudahan, kita diberikan keberkahan bersama, dan untuk virus corona, wabah pandemi ini cepat selesai. Akhir kata, mohon maaf apabila ada salah hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.